Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ihwatu iman, untuk kajian ilmu faraid yang keempat, pertemuan keempat, akan dibahas beberapa hal dan beberapa contoh untuk memudahkan materi. Yang pertama, mengenai pembagian untuk istri. Di beberapa pertemuan saya menyampaikan bahwa istri itu bagiannya kadang 1/4, kadang 1/8, antara 1/4 dan atau 1/8. Jika seorang suami meninggal, maka bagian istrinya seorang atau lebih. Jadi mau istrinya 1 atau lebih dari 1 adalah sebagai berikut. Jika si mati, suami tidak meninggalkan anak atau cucu, maka istrinya dapat 1/4. Dan jika si mati atau suami meninggalkan anak atau cucu, maka istrinya dapat 1/8. Nah, jadi 1/4 dan 1/8 ya, atau gitu. Tentu saja merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 12. Walahunnar rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan, kamunya suami, jika kamu suami tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum walad falahunnas sumun mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, itu baru koma. Dilanjut, mimba di wasiyatin tusuna biha au daen. Ini mengikuti terus nih. Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Berarti sudah jelas yang menerima bagian 1/4 atau 1/8 itu adalah istri, gitu ya. Istrinya mau 1 atau lebih dari 1. Berarti kalau istrinya 2, 1/4 dibagi 2. Kalau istrinya 4, 1/4 dibagi 4. 1/8 dibagi 2. 1/8 dibagi 3. 1/8 dibagi 4. Nah, istrinya. Jadi yang disebut istrinya itu istri yang dinikahi dan sah menurut agama, gitu ya. Walaupun menurut negara belum tentu sah. Nah, kan ada yang begitu ya. Menurut agama sah, menurut negara tidak sah atau kurang sah ya. Ketika ada calon suami, calon istri, ada saksi minimal 2, ada wali, ada mas kawin, kemudian dilangsungkan akad nikah, maka pernikahan itu sah. Mau siri, mau jahri, mau ihfa atau apa tuh idhar ya, mau ihfa atau idhar. Ihfa tuh samar ya, idhar jelas, siri mungkin gitu. Tapi punten nanti yang siri itu belum tentu diakui oleh negara, karena negara hanya mengakui pernikahan yang sah itu apabila tercatat, ya, apabila tercatat. Tapi mau mengambil yang mana nih di saat pembagian waris? Karena menurut agama itu adalah istrinya. Istrinya itu. Kalau memang sudah sah pernikahannya berarti istrinya. Itu satu ya. Pokoknya mah harus diingat, bagian istri itu 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau tidak ada anak, cucu. 1/8 kalau ada anak atau cucu. Atau ya, bukan dan ya, atau. Nah, harus hati-hati dalam bahasa Arab mah, atau dan itu beda gitu tuh ya. Dan atau itu beda. Itu satu. Kita lanjut ke poin 2 supaya lebih mudah. Membuat gambar ilustrasi. Contoh menetapkan bagian waris. Menetapkan bagian waris. Kalau seorang mati meninggalkan beberapa ahli waris seperti di bawah ini. Banyak ini ya. 1, ibu. Yang kedua, bapak. Yang ketiga, suami. Nah, ketika ada suami berarti yang meninggal siapa? Istri, gitu aja. Ini pegangan yang harus terus ingat itu tuh. Kalau ada suami berarti istrinya yang wafat. Kalau ada istri berarti suaminya yang wafat. Kemudian kakek, kemudian paman, kemudian keponakan, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian saudara seibu. Tuh, banyak nih ahli waris.
Maksudnya yang ada kaitannya dengan istrinya banyak, ada 9. Nah, pembagiannya untuk ibu karena si mati meninggalkan anak. Tadi kan ada anak laki-laki dan ada anak perempuan ya tadi itu. Maka ibu dapat 1/6. Ibunya siapa ini? Ibunya almarhumah, gitu ya. Ibunya almarhumah, bukan ibunya suami, bukan, tapi ibunya istri, gitu tuh. Berdasarkan firman Allah An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudus mimma taroka ingkana lahu walad. Untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak. Berarti bapak kalau ada anak dapat 1/6. Ibu kalau yang matinya ada anak dapat 1/6, gitu. Bapaknya mayit gitu ya, bapaknya almarhum, almarhumah. Kemudian untuk bapak sama tadi, An-Nisa ayat 11 dapat 1/6. Untuk suami, karena si mati meninggalkan anak, maka dapat 1/4. Berarti suami itu yang pertama, jika ada anak bagiannya 1/4, tapi kalau tidak ada anak bagiannya berapa? 1/2. Kalau istri makan 1/4 atau 1/8. Kalau suami 1/2 atau 1/4. Nah, gitu ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 12. An-Nisa 12. Nah, kembali dilihat di An-Nisa 12 ada kata mimba di wasiyatin yusina biha au daen. Ini sama dengan di An-Nisa ayat berapa tadi? An-Nisa ayat 12 tadi ya, 12. Mimba di wasiatin tusuna biha au daen. Kalau yang ini mimba di wasiatin yusina biha au daen. Untuk suami, untuk istri, jangan dulu dibagikan waris sebelum diselesaikan dulu satu, wasiatnya, yang kedua hutangnya. Itu ngintil itu. Mimba diwasiatin yusina biha audain, mimba diwasiatin tusuna biha audain. Itu pasti. Kalau tidak ada itu, istri akan lebih kecil daripada anak, suami akan lebih kecil bagiannya daripada anak. Tapi ketika ada wasiat, bisa jadi besar. Ada hibah, ada hadiah, bisa besar. Selesaikan dulu itunya. Nah, selanjutnya kakek. Nah, kakek itu ahli waris, tapi karena ada bapak, maka si kakek itu jadi mahjub, terhalang. Kakek itu ahli waris sebetulnya, tapi kalau tidak ada bapak,
Kalau ada bapak tidak menerima waris. Tuh. Cucu itu ahli waris kalau tidak ada anak. Kalau ada anak terhalang. Anaknya tentu anak laki-laki di sini ya, gitu. Paman dimahjub, dihalangi oleh anak laki-laki, oleh bapak, oleh kakek. Paman. Nah, nanti kita akan jelaskan di poin berikut. Ada paman dari bapak, ada paman dari ibu. Yang mana yang ahli waris? Karena di dalam hadis beda penyebutannya. Kalau dari bapak disebutnya amun, kalau dari ibu holun. Ibu punya saudara perempuan holatun, bapak punya saudara perempuan amatun. Tuh. Itu beda. Jadi paman ini terhalang oleh anak, terhalang oleh bapak, terhalang oleh kakek ya tadi ya. Nah, keponakan jelas ini dihalangi oleh anak, dihalangi oleh bapak, dihalangi oleh kakek, bahkan oleh paman. Jadi si kakek itu bisa menghalangi gitu ya, tapi juga bisa dihalangi gitu. Kakek itu bisa menghalangi, contohnya kepada paman bisa menghalangi itu, kepada keponakan. Tapi kakek juga bisa dihalangi oleh siapa? Oleh bapak. mulai rada ini rada panas biasa. Kemudian saudara seibu dimahjub, dihalangi oleh anak laki-laki, oleh bapak, oleh kakek, oleh anak perempuan. Jadi anak perempuan juga kuat di sini, bisa menghalangi saudara seibu. Lalu untuk anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya jadi asobah. Berarti, nah, kalau berbicara asobah mah diantaranya kembali kepada An-Nisa ayat 11. An-Nisa 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama bagian 2 orang anak perempuan. Jadi laki-laki mah dapat 2, perempuan mah dapat 1. Untuk lebih kuatnya bisa dilihat firman Allah surat An-Nisa ayat 34. Kenapa laki-laki bagiannya gede? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Apa sebabnya? Bima paddolallahu ba'dohum ala ba'din. Karena si laki-laki itu diberi kelebihan dibanding yang lainnya, wabima anpaku min amwalihim, dan karena laki-laki itu berinfak berarti menafkahkan sebahagian istri kepada mereka. Nah, ini yang menjadikan penyebab kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki itu diberi kelebihan. Yang kedua, yang wajib memberi nafkah kepada istri adalah suami. Ini berdasarkan Islam. Kalau berdasarkan selain Islam ya silakan saja. Seperti di kalangan
punten madhab Hindu ya, yang kita tahu madhab Hindunya di Bali ya ini ya, anak perempuan tidak menerima warisan sebagaimana masyarakat barat. Anak perempuan, anak laki-laki yang tidak menerima di Bali. Nah, tapi lain halnya punten di Padang Muslim katanya. Di daerah Padang barangkali ada orang Padang di sini. Justru laki-laki yang tidak dapat warisan. Oh tadi berarti di Bali terbalik ya. Kalau di Bali laki-laki yang tidak dapat. Kalau di Padang dibalik nggak? Berarti di Padang laki-laki tidak dapat waris. Senah gitu ya. Sementara di Bali perempuan ya walaupun ada lah gitu ya, mungkin tidak semua ya, kita tidak paham, tidak tahu, walau alam. Nah, kita tidak akan berbicara masalah daerah, tempat, berbicara Islam saja. Menurut Islam, kalau dia beragama Islam, pembagian warisnya ya begini gitu. Di Jawa ada sistem gonogini malah ya. Gonogini itu berarti tidak melihat jenis kelamin. Pokoknya pembagiannya dibagikan menurut budaya. Menurut budaya. Bukan berdasarkan firman Allah atau hadis Rasul. Bagi rata ya gitu. Nah, tentu budaya-budaya ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Tapi kalau memang berbeda agama mah, itu mah lakum dinukum waliyadin ya. Tapi kalau berbicara agama Islam, harus tunduk, patuh, turut kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Kalau selain Islam ya silakan saja, tentu saja begitu. Nah, Islam kan hanya akan mengurus orang-orang Islam kan gitu. Nah, ini contoh yang tadi yang sudah terhalang, dikasih contoh uang peninggalannya 36 juta. Ibu dapat 1/6 dari 36 juta, dapatnya 6 juta. Bapak juga sama dapat 6 juta. Suami yang dapat 1/4 9 juta. Jumlah 21 juta. Sisa tuh 15 juta untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kalaulah ini anak laki-laki dan anak perempuan itu dibagi 3, karena laki-laki 2, perempuan 1 kan gitu ya pembagiannya, berarti 5 jutaan. Nah gitu, yang laki-laki 10, yang perempuan 5. Berarti si anak laki-laki lebih besar daripada siapanya? Daripada bapaknya. Kalau dari anak mah, kalau dari almarhumah suaminya, kan gitu ya. Tuh. Jadi suami atau bapak yang begitu capek, lelah berjuang untuk mengadakan harta benda, tapi begitu pembagian waris kalah oleh anaknya. Padahal anaknya tidak tahu menau. Nah makanya ada yang tadi, ada wasiatnya enggak, ada hibahnya enggak, ada hadiahnya enggak. Jangan-jangan ini sudah dihibahkan ke suami, jangan-jangan ini sudah dihadiahkan ke suami, kan gitu. Yang ketiga,
ulul arham. Siapa ulul arham? Ulul arham itu ialah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Jadi ada ikatan keluarga, tapi tidak termasuk ahli waris. Itu ulul arham. Sudah dibahas di pertemuan kedua. Kalau dari laki-laki semuanya ahli waris itu hanya 15. Kalau dari perempuan 10, 25. Itu ada keluarga-keluarga yang lain tuh. Apakah itu saudaranya suami, saudaranya istri, tapi tidak termasuk yang 15, tidak termasuk yang 10. Maka itu disebutnya ulul arham. Mengenai ulul arham banyak ayat-ayat berbicara. Yang pertama Al-Anfal ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Tuh. Jadi orang-orang yang ada hubungan kekerabatan itu sebetulnya lebih berhak. Maksudnya gimana? Jika nanti dibagi waris, dari yang 15 tidak ada, dari yang 10 tidak ada. Nah, kemanakan itu harta? Yang ada yang ulul arham itu. Maka ulul arham lebih berhak untuk menerima. Itu bakal terjadi. Yang 15 tidak ada, yang 10 juga tidak ada, yang ada ulul arham. Ulul arham lebih berhak untuk menerima. Satu. Yang kedua, Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewaris di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajir. Nabi harus lebih dicintai oleh orang mukmin daripada dirinya, daripada keluarganya, daripada istrinya, anaknya. Itu setuju semuanya. Harus lebih mencintai Nabi daripada dirinya, bapak ibunya, anak-anaknya, hartanya sekalipun. Kemudian istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang mukmin. Maksudnya apa? Kalau Nabi wafat, maka bekas istri Nabi tidak boleh dinikahi, karena sederajat sama dengan seorang ibu. Nikah ke ibu kan tidak boleh. Makanya punten dalam sejarah Siti Aisyah ketika Nabi wafat itu usianya baru 18 atau 19 tahun. Berarti SMA kelas berapa kalau sekarang? Kelas 3. Baru keluar SMA Siti Aisyah itu. Tapi sampai wafatnya Siti Aisyah tidak menikah dan tidak dinikahi. Berdasarkan Al-Ahzab ayat 6. Kemudian mengenai waris, itu salah satu sebabnya berdasarkan darah, nasab.
bukan berdasarkan kedekatan. Seperti Nabi dekat dengan Ansor, Nabi dekat dengan Muhajir, maka ketika pembagian waris, Ansor dan Muhajir yang tidak ada kaitan nasab, walaupun dekat, tetap tidak menerima waris, karena waris tidak ada ikatan dekat. Tapi waris itu hanya nasab, turunan ya. Kemudian yang kedua apa? Nikah, pernikahan. Yang ketiga apa? Memerdekakan budak. Itu yang penyebab tiga itu dulu pernah dibahas. Muhajir, Ansor walaupun dekat tidak dapat waris, kalau memang tidak ada sebab-sebab yang tiga tadi. Nah, kemudian di surat An-Nisa ayat 1 tentang ulul arham, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah tuh. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Di sini arhamnya dimaknai dengan silaturahim. Berkaitan dengan masalah ulul arham, ada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, al-kholu warisuman la warisa lahu. Khol, paman itu adalah ahli waris bagi yang tidak ada waris baginya. Punten, kholu. Kholu itu tidak termasuk yang 15. Tidak termasuk yang 15. Kholu. Karena yang 15 itu yang pertama amus syaqiq, paman seibu sebapak dari siapa? Dari bapak. Yang kedua al-amu lil abi, paman hanya sebapak. Kalau tadi seibu sebapak. Nah di sini ada kholu. Kholu itu ibu, ya, ibu punya saudara, saudaranya ibu, disebutnya khol. Walaupun dia bukan ahli waris, kalau memang pada saat pembagian ahli waris tidak ada ahli waris yang lain kecuali siapa? Kecuali kholu, paman dari siapa? Dari ibu. Maka paman yang seibu itu lebih berhak untuk menerima yang disebut tadi ulul arham. Kira-kira jelas nggak ulul arham itu? Jadi ulul arham itu hanya ada ikatan darah tapi bukan ahli waris. Tapi ulul arham ini bisa jadi ahli waris manakala tidak ada ahli waris yang lain, baik yang 10 atau yang 15 tidak ada. Maka ulul arham lebih berhak untuk menerima waris. Nabi mengatakan saudara ibu berarti ibu punya saudara laki-laki yang disebut dengan kholu, itu bisa jadi ahli waris manakala tidak ada ahli waris yang lainnya. Nah saya kira itu yang dapat disampaikan 3 poin ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk sambil menunggu waktu isya dan nanti bisa dilanjut setelah sholat isya. Yang pertama mengenai bayi yang di dalam perut yang sudah berusia 120 hari, ibunya wafat, si bayinya belum wafat, masih hidup, maka si bayi itu menjadi ahli waris dari ibunya,
Ketika lahir, si bayi ini juga wafat, meninggal. Jadi ibunya dulu, dia sudah mendapatkan waris dari ibunya. Nah, kemudian kepada siapa warisannya si anak ini? Tentu saja kepada ahli waris, baik yang 10 atau yang 15, pasti ke situ. Si anak yang wafat ini punya bapak, bapaknya ahli warisnya tuh. Si anak bayi yang wafat ini punya saudara, umpamanya, apakah laki-laki, apakah perempuan, saudaranya, kakaknya berarti ya. Maka kakak si bayi yang wafat ini juga ahli warisnya dia, gitu. Si bayi, kalau ibunya udah wafat ya, ibunya kan udah meninggal gitu. Jadi pertanyaan kepada siapakah warisnya, tentu kepada ahli waris, baik yang 15 atau yang 10. Punya adik kakak, punya bapak, dia punya bapak karena suaminya mah ada, suami almarhumah tuh. Nah gitu. Ahli warisnya itu pasti bakal ke yang 10 atau yang 15, itu pasti ke situ. Jika ada, kalau tidak ada kan tadi kita sudah mengetahui ada ulul arham ya. Saya kira itu mungkin bisa jam sabaraha? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Iwatu iman, mungkin sambil menunggu waktu sholat isya nanti kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua yang sudah masuk ya. Untuk sementara kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.